International Call, ditulis oleh Michael Levy di buku Manga yang Teracun. Buku International Crime and Justice oleh Manga yang Teracun menjelaskan bahwasanya penipuan ialah kegiatan memperoleh benda atau uang dengan cara yang curang. Dan menurut ahli hukum Indonesia, yaitu R. Sugandi, menjelaskan bahwasanya penipuan ialah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan sesuatu barang atau suatu hal yang bukan miliknya. Jadi kegiatan yang menguntungkan diri sendiri, tapi itu bukan haknya dan dia peroleh dengan cara yang tidak benar. Nah, adapun dengan penipuan internasional ini tidak bisa didefinisikan secara sempit, di mana pelaku dan korban ini harus berada di satu negara yang sama. Tapi dalam penipuan internasional ini memiliki skema khusus tersendiri dalam pelaksanaannya, seperti pengaturan rencananya dan kemudian alat sarana fasilitasnya. Penipuan internasional itu adalah penipuan tapi yang terjadi dalam skala melintasi batas negara, di mana para penjahatnya itu bisa berada di luar negara itu, kemudian menghasilkan kerugian di negara lain, menghasilkan kerugian negara orang, kemudian uang hasil yang dia tipu itu, uangnya disimpan, kemudian dia pelakunya itu mengasingkan diri ke sebuah negara yang dimana negara itu aman, tentunya aman dari penegakan hukumnya yang ringan, kemudian dari tidak ketat untuk ekstradisinya, seperti misalnya para koruptor Indonesia yang pergi ke luar negeri menabung uangnya di luar negeri. Mereka pasti mencari negara yang kira-kira kemungkinan untuk ekstradisinya kembalikan ke negara Indonesia itu susah, yang harus melakukan perjanjian dulu. Jadi mereka kabur ke negara itu dan telah terjadilah sebuah penipuan internasional. Dan nanti kita akan bahas tentang bagaimana contoh-contoh dari penipuan. Nah, kemudian bagaimana dengan bentuk tipe penipuan kejahatan ekonomi internasional? Nah, yang pertama ini yaitu tipe bentuk yang pertama ialah serangan terhadap kepentingan pemerintah atau para pembayar pajak. Kemudian yang kedua, serangan terhadap kepentingan perusahaan atau masyarakat. Nah, misalnya dari serangan terhadap kepentingan perusahaan dan masyarakat ini adalah penipuan investasi bunga tinggi, kemudian penipuan asuransi domestik, penipuan asuransi motor, dan penipuan asuransi lainnya. Nah, yang ketiga ini adalah serangan terhadap kepentingan sosial dan perusahaan dengan memberikan keuntungan kepada pihak lain yang sebagian besarnya sah, seperti kartel korupsi transnasional. Nah, ini jadi menguntungkan pihak lain, di mana pihak lain ini biasanya itu ada kegiatan suap menyuap, jadi agar menguntungkan pihak lain. Nah, yang keempat ialah serangan terhadap kepentingan perusahaan yang memberikan keuntungan kepada pihak yang tidak sah, seperti berbagai bentuk pencurian kekayaan intelektual. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk skema proses penipuan internasional untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang pertama ini para penjahat ini mengumpulkan dana. Pelaku kejahatan ini mengumpulkan dana untuk memulai rencana penipuan ini. Yang kedua, kemudian mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan para kriminal atau organisasi-organisasi kejahatan tertentu untuk melaksanakan rencana ini. Kemudian yang ketiga, mencari data-data yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan ini. Yang keempat, kemudian mulai melakukan rencana untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi jika nanti ada suatu kesalahan. Jadi kita merencanakan tindakan untuk meminimalisir resiko dari perbuatan yang para penjahat tersebut, para pelaku perbuat. Kemudian yang kelima, melakukan tindak pidana, yaitu baik di dalam lokasi-lokasi domestik, dalam negeri maupun luar negeri, dengan adanya kehadiran atau tanpa kehadiran. Kemudian yang keenam, mencuci atau mengamankan uang hasil yang didapatkan tadi itu dengan cara dikirim ke luar negeri atau ditabung dalam negeri, di negeri asal atau di luar negeri. Jadi uang yang selama hasil penipuan ini mulai dicuci kembali, kemudian disimpan di negeri lain, di mana sistem hukumnya itu tidak terlalu ketat dan sistem pemidananya tidak keras. Dan yang ketujuh ialah memutuskan tinggal di negara mana setelah melakukan kejadian tersebut. Dan tentunya pasti mempertimbangkan perjanjian ekstradisi dan proses penuntutan kejahatan. Yang resiko kejahatan hukum sipilnya itu lebih ringan dan lebih luas rendah, tidak berat. Kemudian ini adalah contoh kasus penipuan internasional. Yang pertama, kasus Benny Madoff.
Kasus Bernie Madoff sendiri merupakan skandal investasi terbesar sepanjang sejarah dunia. Modus penipuan skema Ponzi ini dilakukan dan ia berhasil memikat investor kelas kakap hingga menitipkan ribuan hingga jutaan dolar uang kepada Madoff. Nyatanya, uang-uang itu tidak pernah benar-benar diinvestasikan, melainkan hanya gali lubang dan tutup lubang melalui skema Ponzi yang menelan kerugian hingga 65 miliar. Kliennya yang menjadi korban pun cepat meluas karena imbalan hasil besar yang menyebar dari mulut ke mulut. Para pesohor seperti Steven Spielberg, Larry King, hingga Kevin Bacon serta lembaga keuangan besar akhirnya ikut menitipkan uangnya kepada Madoff. Hingga akhir tahun 1980, perusahaan ini menangani lebih dari 5% volume perdagangan di New York Stock Exchange. Kepercayaan investor semakin besar karena Madoff juga berperan besar dalam merintis Nasdaq. Ia juga pernah duduk di National Association of Securities Dealer dan menjadi penasihat untuk Securities and Exchange Commission untuk perdagangan surat berharga. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan tentang skema Ponzi. Berdasarkan kasus di atas, maka perlu kita ketahui bahwasannya kasus di atas menggunakan skema Ponzi. Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau dari uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Nah, seperti yang kita lihat, bahwasanya Madoff dari klien pertamanya menawarkan ke klien keduanya bunga yang lebih tinggi. Kemudian dia menawarkan lagi ke klien yang ketiganya untuk memberikannya uang dan keuntungan yang lebih tinggi. Kemudian seterusnya menawarkan kepada klien keempatnya agar klien keempatnya membayar uang yang lebih besar lagi dengan keuntungan yang lebih tinggi, dan begitu terus-terusnya. Contoh kasus lain ialah kasus Thomas Pills dan Richard Walker. Thomas Pills dan Richard Walker mempromosikan skema investasi berbunga tinggi yang berhasil mengumpulkan dana sekitar 16 juta dolar Amerika Serikat. Hasil investasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rekening di Webstone Walls, sebuah kantor pengacara London. Para investor yakin bahwasanya dana tersebut akan dikumpulkan untuk diinvestasikan dalam program perdagangan bank yang menguntungkan. Namun, uang tersebut malah ditransfer ke rekening seorang pengacara di New York untuk keuntungan Thomas Pills dan Walker, dengan kemudian disamarkan sebagai modal untuk mendirikan perusahaan di Amerika Serikat. Dan ada banyak lagi contoh-contoh dari penipuan internasional, seperti penipuan jual beli online, barang dari luar negeri, kemudian serangan yang menggunakan phishing, penggelapan kredit, pinjaman internasional, hingga seperti pada bentuk terkecil seperti penipu menyewa mobil dengan dokumen palsu kemudian menjual mobil tersebut ke luar negeri. Mungkin itu dari saya, sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.